Millennials dan zilenials lah ya kategorinya. Sekarang kan 56% mereka punya hak suara. Siap untuk nyoblos atau sudah siap juga sampai mencari tahu siapa orang yang akan mereka pilih, akan mereka coblos. Tapi kalau kita bicara mengenai partisipasi dalam pemilu, makin muda, makin rendah. Nah, hari ini itu kebebasan politik kan meskipun beberapa masa terakhir kebebasan itu mulai terancam gitu ya. Pak Arief, kalau kita bicara soal anak muda, millennials dan zilenials lah ya kategorinya. Sekarang kan 56% mereka punya hak suara. Ya. Dari 204 juta ya Pak ya? Sekitar yang itu. punya hak suara ya. Nah ini kan jumlah yang sangat besar. Apakah Pak Arief melihat bahwa mereka ini sudah siap untuk nyoblos atau sudah siap juga sampai mencari tahu siapa orang yang akan mereka pilih, akan mereka coblos gitu Pak? Iya, saya mulai dari potret besarnya dulu ya. Kira-kira kan begini, ini fenomena yang umum di banyak negara, terutama negara-negara demokrasi, yaitu bahwa makin muda seseorang itu kecenderungannya makin bagus pengetahuan politiknya. Oh gitu ya justru ya? Iya, pengetahuan politiknya makin bagus. Tapi kan mereka baru terjun Pak, kok jadi bagus? Ya karena kan misalnya nih, generasi saya kalau misalnya nonton TV dulu hanya satu sumbernya. Iya. Kalau baca koran, ya paling-paling langganan juga cuma satu. Oke. Tapi hari ini anak-anak muda bisa dapat sumber dari banyak sekali. Oke, jadi akses ya informasi itu lebih luas. Nah, tapi ada tapinya. Tapi kalau kita bicara mengenai partisipasi dalam pemilu, itu kecenderungan di banyak negara makin muda, makin rendah. Makin rendah. Tingkat partisipasi dalam pemilu ya. Oke. Penjelasannya begini. Banyak orang melihat bahwa ini berarti anak muda apatis. Kalau bagi saya sih enggak. Mungkin mirip dengan tadi ya, makin muda itu sumber referensinya makin banyak ya. Nah, sekaligus ruang partisipasinya juga makin banyak. Kalau generasi saya membayangkan partisipasi politik, pasti pemilu. Kalau anak-anak sekarang, misalnya mereka melihat hal yang nggak beres, mereka bisa pergi ke petisi online, mereka bisa berdemonstrasi, mereka bisa ikut pemilu, banyak. Jadi itu mungkin yang bisa menjelaskan mengapa kecenderungannya ya di banyak negara makin muda seseorang, makin tinggi pengetahuan politiknya, tetapi sekaligus makin rendah ketertarikan untuk pergi ke TPS. Oke. Walaupun itu tidak bisa digeneralisasi untuk kasus Indonesia. Ya, ya. Tapi artinya Pak Arief melihat bahwa kecenderungan itu pun bisa saja terjadi di pemilu 2024? Bisa jadi, meskipun kalau kita melihat ya, pengalaman 32 tahun di era Soeharto itu punya pengaruh besar pada bagaimana warna partisipasi politik orang. Kalau kita ingat di era Soeharto kan memilih itu hampir-hampir menjadi sebuah kewajiban. Ya. Bahkan orang bisa dipenjara ketika nggak pergi ke TPS pada hari pencoblosan gitu kan. Namun kalau kita mau melihat ke undang-undang, dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Memilih adalah hak. Nah, hanya kemudian pengalaman panjang era Orde Baru itu berpengaruh terhadap apa yang terjadi pasca Orde Baru. Mungkin agak berbeda ya kalau kita mau membandingkan misalnya 99. 99 itu kalau mau dibandingkan mirip dengan 55. Dalam hal bahwa orang tertarik untuk pergi ke TPS karena kebebasan politik yang mereka rasakan. Nah hari ini itu kebebasan politik kan meskipun beberapa masa terakhir kebebasan itu mulai terancam gitu ya. Tapi zilenial dan milenial itu lahir, terutama zilenial ya, lahir di era kebebasan. Jadi tadi yang saya katakan memilih di TPS itu bukan satu-satunya ruang bagi mereka. Nah, tetapi harus diingat juga bahwa banyak penelitian menunjukkan pilihan seseorang di TPS itu dipengaruhi sangat kuat oleh pilihan yang ada di dalam keluarga. Jadi preferensi-preferensi politik yang ada di dalam keluarga itu memengaruhi apa yang kemudian dipilih atau tidak dipilih oleh anak-anak muda. Oke. Nah, ini orang tua mereka itu kan kaitan partai berarti yang dipilih. Nah, tapi orang tua mereka kan dari generasi yang katakanlah misalnya X gitu ya, yang sangat terbiasa dengan model lama partisipasi politik. Ya. Jadi dugaan saya, meskipun tidak setinggi generasi X, tapi partisipasi politiknya milenial maupun zilenial tetap akan tinggi. Oke. Nah, kembali ke pertanyaannya,
Apakah ini juga menunjukkan mereka sudah mulai mencari tahu siapa yang akan mereka pilih sampai ke orangnya gitu ya, di dapil mereka masing-masing, atau justru rasa untuk mencari ini kecil gitu ya? Ya, kalau merujuk kepada pilihan yang lebih detail, misalnya dengan proporsional terbuka, sebenarnya kan kompetisi berlangsung bukan hanya antar partai, tapi juga di dalam internal partai, antar apa namanya caleg ya, antar caleg. Tapi saya pikir situasi hari ini belum cukup memungkinkan ya bagi banyak kalangan untuk sampai apa ya digging gitu ya, menggali sangat dalam mengenai personality seorang calon. Apa sebabnya? Yang pertama adalah ketersediaan informasi. Betul bahwa sekarang internet memberi banyak hal gitu ya, tapi dalam konteks pengalaman politik belum ada satu apa ya sarana ya yang bisa dioptimalkan oleh generasi terutama yang muda untuk mencari tahu mereka. Bayangan saya mestinya KPU atau mungkin partai politik itu sendiri, atau kita sudah mulai melihat banyak NGO-NGO yang mengembangkan model-model pengawasan gitu ya. Nah, mereka mestinya bisa menyediakan informasi yang ini juga sebenarnya menjadi kebutuhan bagi caleg itu sendiri. Kalau mereka nggak dikenal, bagaimana mereka mengharap orang lain akan memilih? Betul. Nah, itu masih kurang. Faktor kedua adalah ketertarikan politik itu tadi. Ya, fenomena tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara, kan kita bisa melihat bahwa day-to-day politics itu bukan menjadi bagian dari day-to-day-nya kelompok muda. Ya, salah satunya karena itu tadi ya, ruang partisipasi kan sangat terbuka. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi partai politik maupun caleg. Yang sayangnya, hingga hari ini saya belum melihat keseriusan mereka dalam menggarap kelompok muda ini, kecuali dalam hal bahwa ya mereka katakanlah dirayu gitu ya, dirayu lewat gimmick-gimmick politik. Ini belum substansial, itu problemnya. Kalau kita bicara soal akses informasi yang sangat luas, sangat terbuka dan sangat bebas, tapi ketersediaan informasinya tidak ada, ini kurang juga kurang ya. Ini juga berarti sebetulnya para caleg ini juga ada kemungkinan mereka tidak dipilih karena tidak diketahui juga rekam jejaknya, gitu Pak? Ya, boleh jadi begitu. Meskipun kita juga mulai melihat bagaimana misalnya partai-partai politik itu mengembangkan tadi yang sering diistilahkan sebagai gimmick politik ya. Kan walaupun proporsional terbuka, kenyataannya mayoritas pemilih itu tidak terlalu punya preferensi pada calon, melainkan pada partai. Jadi mayoritas orang lebih akan memilih partai dibandingkan calon, dan reputasi partai itu menjadi salah satu yang menjadi referensi utama bagi seseorang. Meskipun demikian, keterkenalan juga akan berpengaruh. Makanya kalau kita mau melihat misalnya dari segi pembiayaan politik misalnya, rata-rata calon-calon yang sudah lebih dulu dikenal, artis misalnya, atau aktivis NGO misalnya, itu kalau dari sisi pembiayaan politik, rata-rata keluar uang lebih sedikit dibandingkan mereka yang misalnya sebutlah tidak punya pengalaman dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, saya paham bahwa katakanlah kelompok selebritas itu juga sebenarnya juga tidak punya rekam jejak yang memadai untuk aktivitas sosial, tapi keterkenalannya kan menjadi modal penting. Nah, biasanya itu. Jadi di luar itu mayoritas orang akan lebih memilih partai dibandingkan caleg. Oke. Jadi saya ingin Pak Arief menentukan pilihan ala Arief Susanto gitu ya buat anak muda ini. Sebetulnya tahapannya menurut Pak Arief apa saja yang harus mereka lakukan sampai kemudian akhirnya orang ini nih mungkin ya yang bisa saya yakini, saya percaya, saya berikan amanah gitu ya. Kalau kita perhatikan konten-konten yang dibuat oleh penyelenggara pemilu, partai politik, atau bahkan caleg, itu kan hampir semuanya berkonsentrasi pada hari H. Nah, kalau partai atau caleg ngomong kayak gitu wajar, karena mereka memang pertarungannya di hari H itu, hari pencoblosan.
Tapi saya menyayangkan bahwa penyelenggara pemilu misalnya itu tidak banyak mendorong pemilih untuk punya pemahaman politik yang lebih baik. Jadi bagi saya, tugas pemilih itu tidak hanya mencoblos pada hari H. Yang jauh lebih penting adalah gitu ya. Jadi sebelum hari pencoblosan, mereka harus mencari tahu partai mana yang misalnya konsentrasi pada isu-isu tertentu, lalu caleg mana yang kira-kira punya masa depan politik lebih baik. Tentu basis pertimbangannya adalah preferensi dan kepentingan pemilih. Oke. Caranya Pak, caranya gimana? Nah, Nyari itu semua kan sebetulnya juga orang nggak semua paham gitu. Bagi saya pemilih itu memang harus oportunis. Oke. Oportunis tidak dalam arti bahwa wani biro gitu ya. Bukan dalam hal itu, melainkan bahwa pemilih-pemilih ini kan punya kepentingan. Misalnya tadi kita bicara tentang kelompok zilenial yang mungkin preferensi sosialnya beda dibandingkan generasi saya. Betul, betul. Maka mestinya mereka akan condong ya pada caleg atau partai yang memberi perhatian pada kepentingan mereka. Iya, misalnya concern di e-sport gitu ya, misalnya, atau concern di mental health gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang kan informasi tersedia banyak gitu ya. Saya pikir saya tidak perlu harus mengatakan, oh baca koran, oh nonton TV atau yang lainnya gitu ya. Mereka punya banyak sekali referensi, termasuk keluarga yang tadi saya sebut. Nah, ya maksudnya diskusi dengan keluarga juga penting gitu ya? Iya tentu. Dan kenyataannya di antara semua referensi yang dirujuk, termasuk oleh kelompok muda, itu ternyata yang punya pengaruh paling besar adalah keluarga. Lebih dibandingkan media, lebih dibandingkan media sosial, lebih dibandingkan kampanye, ya keluarga. Nah yang kedua karena ruang diskusinya lebih dalam mungkin ya. Betul, betul. Sekaligus itu kemudian membangun loyalitas. Karena kalau kita bicara tentang media misalnya, ternyata loyalitas politik itu jauh lebih bisa, meskipun tentu lebih sulit gitu ya, dibangun oleh pembaca koran dibandingkan pemirsa televisi. Apalagi dibandingkan pendengar radio, dan terutama kalau hari ini dibandingkan pengguna medsos. Itu tadi ya, rentangnya itu makin ke sini makin rendah loyalitasnya. Jadi mereka bisa swing dengan mudah. Nah yang kedua tentu pada hari H ya. Ini yang banyak menjadi konsentrasi bagi penyelenggara pemilu, yang biasanya mereka mengatakan what to do pada hari pencoblosan. Terutama sebenarnya kalau kita bicara hari pencoblosan itu terutama menyangkut teknis ya. Karena misalnya nih, tahun 2009 ketika diperkenalkan metode contreng, itu ternyata banyak suara yang tidak sah. Salah satu penyebabnya adalah orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena orang terbiasa dengan metode coblos. Makanya kembali lagi ke metode coblos. Nah, tapi kan orang harus ingat ya bahwa surat suara itu besar. Sehingga bukan tidak mungkin ketika sekali lihat dia mendapati calon atau partai yang diminati, dia coblos nembus sampai ke bawahnya. Halaman. Itu dia. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Nah, termasuk misalnya juga TPS mana, jam berapa, dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah pasca pemilu. Pasca pencoblosan maksud saya. Karena pemilu itu bukan hanya pencoblosan. Ada setelah itu penghitungan suara yang boleh jadi kecurangan bermain lebih masif di situ dibandingkan pada saat pencoblosan. Jadi apa yang harus dilakukan untuk pasca pencoblosan? Harus ikut mengamati kah gitu di TPS? Iya tentu, tidak selalu harus menjadi pengawas di TPS gitu ya, meskipun ruang partisipasi itu ada. Tapi kita bisa mengandalkan misalnya lembaga-lembaga pemantau, media massa gitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pasca pemilu. Karena kalau kita bicara tentang pemilu, pemilunya kan 5 tahun sekali. Misalnya kalau kita ngomongin hari pencoblosan berarti satu hari itu 14 Februari 2024. Yang bukan hari pencoblosan itu berarti kan katakanlah 4 tahun 364 hari. Nah, masa itu yang jauh lebih panjang ya, adalah masa di mana yang dipilih mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada yang dipilih. Saya membayangkan bahkan seandainya Anda memilih orang baik, tetapi setelah pemilu Anda membiarkan dia dengan kekuasaan yang besar itu, bukan tidak mungkin orang yang baik itu akan berubah menjadi jahat. Iya. Dan pemilih tidak merasa bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah dia buat.